Bapak-bapak sekalian, saya akan melanjutkan yaitu tayangan saya kemarin. Ini lele yang kemarin saya tetaskan, saya telurkan itu waktu itu sekarang udah menetas, udah umur 4 hari. Ini sudah mulai saya kasih cacing sutra. Selama perawatan selama 4 hari ini kita harus selalu kontrol air tiap pagi. Kalau airnya terlalu dingin kita ganti supaya suhunya itu teratur, tidak terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin itu bisa banyak pada mati. Nah, ini juga kolam kemarin yang untuk memindahkan ijuk saya pindah ke sini. Ini juga sudah menetas, sudah saya kasih cacing sutra juga. Ini dua-duanya sudah mulai menetas, tinggal merawatnya. Cara perawatan sewaktu menetas, kita harus sering rajin-rajin kontrol air, dan pakan untuk bibit lele tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu lele pada kelenger, tidak sehat, karena cacing sutra itu mengandung racun kalau terlalu banyak. Jadi kita kasih cacing sutra secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Itu tiap pagi kita harus pegang air itu supaya tahu suhu air itu tidak terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin itu perkembangannya sulit dan juga banyak yang mati. Terus nanti setelah umur 14 hari kita seleksi yaitu dengan cara kita sortir yaitu menggunakan ember-ember, yaitu buat nyortir. Ini ember-ember yang buat nyortir ikan. Ini beberapa ember. Jadi sewaktu umur 2 minggu harus kita sortir. Ini ikan yang udah berumur sekitar 2 bulan. Ini ada namanya daun Columbus. Daun Columbus untuk obat ikan-ikan supaya tidak jamuran. Jadi kita harus menyediakan obat supaya ikan itu tidak jamuran. Ini daun Columbus banyak terdapat di pinggir jalan, di kebun-kebun banyak. Terus ini juga yang udah berumur 2 bulan. Ini juga yang udah berumur 2 bulan. Kalau ini masih agak kecil, karena ini baru berumur sekitar 3 minggu. Ini udah tidak dicacing lagi. Ini masih dalam perawatan. Ini belum saatnya bisa dijual. Ini baru ukuran 23. Jadi ini adalah daun Columbus yang buat jamu ikan yang terdapat di mana-mana. Jadi kalau kita salah mengurusnya itu nanti bisa berakibat fatal. Jadi kita harus rajin-rajin mengontrol tiap pagi supaya suhu selalu dijaga. Jangan sampai suhu itu terlalu dingin. Dan ini kalau udah 1 bulan dikasih fermentasi. Fermentasi yaitu air daripada campuran M4 sama tetes tebu. Kita rendam dulu selama kira-kira
3 hari baru nanti kita campur air, terus kita dengan pakan ikan. Ini pakan ikan, terus ini adalah fermentasi antara M4 dan tetes tebu. Terus setelah itu kita kasih air nih. Nanti setelah yaitu sampai kira-kira setengah jam baru kita kasih makan ikan, yaitu ikan yang udah umur 1 bulan tadi. Itu cara fermentasi itu untuk menyuburkan pertumbuhan ikan-ikan tadi. Jadi kalau kita salah ngasih makan bisa berakibat fatal. Ngasih makan kalau udah 1 bulan itu sore sama pagi atau malam sama jam 12 siang. Jangan sampai kurang dari jam 12, karena sebelum jam 12 ikan-ikan itu belum pada lapar. Jadi kadang-kadang banyak yang kebuang. Kalau banyak yang kebuang mengakibatkan ikan-ikan itu pada mati, tidak sehat. Itu ikan kurang bisa produktif. Kalau kebanyakan pakan, airnya akan tercemar dan akan mati juga. Maka dari itu kalau ngasih pakan, kalau bisa, kalau kita habis makan kita tunggu 10 menit. Kalau 10 menit itu pakan itu masih ngambang, kita ambil lagi, kita simpan, kita sisakan sedikit biar dimakan. Tapi kalau pakannya itu kita pakan langsung habis terus, kita pakan terus, nanti kalau sisa harus kita ambil. Jadi intinya pakan tidak boleh terlalu berlebihan, harus dibikin sedemikian rupa sehingga ikan-ikan itu tidak menyebabkan kuarken ataupun perutnya kembung. Jadi pas dia udah kenyang, kita tidak kasih makan lagi. Itu selama paling tidak ya 12 jam. Nanti malamnya kalau udah jam 7, jam 8 itu kita kasih makan lagi. Ya makan kira-kira secukupnya saja. Makan tidak boleh kita buru-buru. Harus kita tunggu kapan dia lapar dan kapan ikan itu nafsu makan. Biasanya ikan nafsu makan itu setelah jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Maka kalau memang yang berminat ini lele, itu harus benar-benar mengerti cara-cara perawatannya, karena salah sedikit bisa berakibat fatal. Ya saya mulai menetaskan lele mulai tahun 1997. Jadi mengenai perawatan ya tidak belajar dari buku, cuman dari pengalaman saja. Ya sekian dulu pengalaman saya untuk penetasan ikan lele. Mudah-mudahan tayangan saya ini bisa mendapatkan perhatian dari pemirsa dan bisa berguna untuk masalah peternakan lele ke depannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan jangan lupa berikan skrip untuk peningkatan tayangan saya selanjutnya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah memberi dukungan kepada penayangan saya ini. Terima kasih.